It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bersama saya Mustika Putri, mahasiswi dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang fungsi-fungsi komunikasi massa guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi massa dengan dosen pengampu Ibu Poppy Damayanti. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian komunikasi massa terlebih dahulu. Pengertian komunikasi massa yang paling sederhana dan populer dikemukakan oleh John R. Bittner. Mass communication is message communicated through a mass medium to a large number of people. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Oke, langsung masuk ke fungsi-fungsi komunikasi massa yang pertama. Sebagai decoder pengubah. Menurut Wilbur Schramm, komunikasi massa memiliki fungsi sebagai pengubah atau decoder, penerjemah atau interpreter, dan encoder suatu informasi. Pengubah informasi yang dilakukan oleh komunikasi massa biasanya dijadikan informasi tersebut menjadi lebih aktual atau bahkan semakin berbahaya. Begitu juga dengan fungsi dari komunikasi massa sebagai penerjemah. Berita akan diterjemahkan semenarik mungkin agar setiap orang ingin mengetahui berita atau informasi tersebut. Fungsi yang kedua sebagai pengamat. Menurut Harold de Laswell, komunikasi massa juga berfungsi sebagai pengamat yang akan menghubungkan setiap lapisan masyarakat dengan tujuan memberikan informasi sebagai pedoman, guru atau petunjuk terhadap lingkungan tersebut. Komunikasi massa juga akan menjadi mata dan telinga tambahan bagi masyarakat, karena pada dasarnya orang-orang akan bekerja di media massa akan selalu mengamati sekitar mereka. Fungsi yang ketiga sebagai penghubung. Komunikasi massa berfungsi sebagai penghubung antara satu lapisan atau lapisan golongan masyarakat kepada lapisan atau golongan masyarakat lain. Dengan kata lain, komunikasi massa akan mencoba menghubungkan semua informasi yang terjadi di sebuah wilayah kepada wilayah lain dengan tujuan memberikan informasi yang valid, akurat, dan terpercaya. Fungsi yang keempat sebagai hiburan. Komunikasi massa juga berfungsi sebagai hiburan masyarakat melalui berita, informasi ataupun hal-hal lainnya yang diberitakan atau dimuat melalui media massa. Biasanya berita ini mengandung unsur kelucuan, humor, dan cerita-cerita jenaka lainnya dengan tujuan menghibur setiap pembaca atau pendengarnya. Fungsi yang kelima atau yang terakhir yaitu informasi. Fungsi komunikasi massa yang paling penting adalah sebagai informasi yang disajikan dengan fakta-fakta yang akurat di lapangan, di mana berita atau informasi tersebut biasanya mengandung unsur 5W plus 1H. What, where, who, when, why, and how. Sekian presentasi saya, semoga dapat menambah hasanah keilmuan komunikasi kita. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan karena saya pun masih dalam proses belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my life.